Hai semuanya, seringkali tanpa kita sadari, kita menaruh beban kebahagiaan kita di pundak orang lain. Kita berharap pasangan kita akan membuat kita lengkap, teman-teman kita akan selalu ada untuk menghibur, atau keluarga kita akan selalu mendukung setiap keputusan. Rasanya nyaman sekali ya, punya tempat untuk bersandar, punya orang yang kita percaya bisa mengisi kekosongan dalam diri. Tapi, coba deh kita renungkan sejenak. Apakah cara ini benar-benar efektif dan berkelanjutan untuk meraih kebahagiaan sejati? Jujur saja, ini adalah salah satu jebakan terbesar yang bisa kita buat untuk diri kita sendiri, dan efeknya bisa jauh lebih merugikan daripada yang kita bayangkan. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, kita secara otomatis menyerahkan kendali atas emosi kita kepada mereka. Bayangkan saja, jika pasanganmu sedang bad mood, lantas moodmu juga langsung ikut berantakan. Atau jika temanmu sibuk dan tidak bisa menemanimu, lantas kamu merasa kesepian dan tidak bahagia. Ini seperti kita memberikan remote control kehidupan emosional kita kepada orang lain. Mereka bisa kapan saja mengganti saluran, mengeraskan atau mengecilkan volume, dan kita hanya bisa pasrah mengikutinya. Tentu saja ini membuat kita menjadi sangat rentan dan mudah goyah. Kita jadi mudah terluka, mudah kecewa, dan terus-menerus merasa tidak aman karena sumber kebahagiaan kita ada di luar diri, di tangan orang lain yang bisa berubah kapan saja. Hubungan manusia itu dinamis, selalu berubah. Orang yang hari ini sangat dekat dengan kita, besok bisa saja punya kesibukan lain, punya prioritas yang berbeda, atau bahkan memang harus pergi dari hidup kita. Ini bukan berarti mereka jahat atau tidak peduli, tapi memang begitulah kehidupan. Setiap orang punya jalannya sendiri, punya kebutuhannya sendiri, dan tidak ada yang bisa menjamin akan selalu ada di samping kita persis seperti yang kita harapkan. Kalau kita menaruh kebahagiaan kita sepenuhnya pada mereka, apa yang terjadi saat mereka tidak bisa memenuhi ekspektasi kita? Yang ada hanyalah kekecewaan yang mendalam, rasa sakit, dan mungkin penyesalan. Kita merasa ditinggalkan, merasa tidak berharga, padahal sebenarnya masalahnya bukan pada mereka, tapi pada diri kita sendiri yang salah menaruh harapan. Pikirkan juga soal ekspektasi. Ketika kita berharap orang lain membuat kita bahagia, ekspektasi itu cenderung membengkak dan menjadi tidak realistis. Kita mulai menuntut hal-hal yang mungkin tidak bisa mereka berikan, atau yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka untuk memberikannya. Misalnya, kita berharap pasangan kita selalu bisa menebak apa yang kita inginkan tanpa perlu kita katakan, atau berharap teman kita selalu setuju dengan semua pendapat kita. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, yang muncul adalah konflik dan frustrasi. Kita jadi sering bertengkar, sering merasa jengkel, dan ironisnya, ini justru merusak hubungan itu sendiri. Hubungan yang seharusnya menjadi salah satu sumber kebahagiaan kita. Padahal, hubungan yang sehat justru dibangun di atas fondasi kemandirian dan saling pengertian, bukan saling ketergantungan yang tidak sehat. Selain itu, menggantungkan kebahagiaan pada orang lain juga bisa membuat kita kehilangan diri sendiri. Kita mungkin mulai mengubah diri agar lebih disukai, atau agar sesuai dengan harapan orang lain. Kita berhenti mengejar passion kita, mengabaikan kebutuhan kita sendiri, atau bahkan mengorbankan nilai-nilai pribadi demi menjaga agar orang lain tetap senang dan tetap ada untuk kita. Ini adalah jalan yang sangat berbahaya karena lama-kelamaan kita akan merasa kosong, tidak autentik, dan kehilangan arah. Kita tidak tahu lagi siapa diri kita tanpa orang lain. Dan ini adalah perasaan yang sangat menakutkan dan menyedihkan. Kebahagiaan sejati justru datang ketika kita bisa menjadi diri sendiri seutuhnya, tanpa perlu berpura-pura atau menyembunyikan bagian dari diri kita. Lantas, bagaimana caranya agar kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain? Kuncinya ada pada diri kita sendiri. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kebahagiaan adalah tanggung jawab pribadi.
Tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita bahagia sepenuhnya, kecuali diri kita sendiri. Kita harus mengambil alih kendali atas emosi dan perasaan kita. Ini bukan berarti kita harus jadi egois atau tidak peduli dengan orang lain. Sama sekali tidak. Ini berarti kita belajar untuk mencukupi diri sendiri, untuk menemukan sumber kebahagiaan dari dalam. Mulai dengan mengenali diri sendiri lebih dalam. Apa yang sebenarnya membuatmu senang? Apa hobimu? Apa passionmu? Apa tujuan hidupmu? Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu nikmati. Entah itu membaca buku, mendengarkan musik, melukis, berolahraga, atau sekadar jalan-jalan sendirian. Temukan kegiatan yang bisa membuatmu merasa hidup dan bersemangat tanpa perlu kehadiran orang lain. Ini akan membantu membangun fondasi kebahagiaan yang kuat di dalam dirimu. Bangun juga self-love atau rasa cinta pada diri sendiri. Ini penting sekali. Perlakukan dirimu sendiri dengan baik, sama seperti kamu memperlakukan orang yang kamu sayangi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, maafkan kesalahanmu, dan rayakan keberhasilanmu sekecil apapun. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan merasa kosong atau butuh diisi oleh orang lain. Kamu akan merasa lengkap apa adanya, dan ini adalah perasaan yang sangat membebaskan. Self-love juga berarti menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan. Kamu berhak mengatakan tidak ketika kamu merasa tidak nyaman, dan kamu berhak memprioritaskan kebutuhanmu sendiri tanpa merasa bersalah. Selain itu, belajarlah untuk bersyukur. Fokus pada hal-hal baik yang ada dalam hidupmu, sekecil apapun itu. Syukuri kesehatanmu, keluarga yang suportif, meskipun tidak selalu sempurna, teman-teman yang peduli, pekerjaan yang kamu miliki, atau bahkan secangkir kopi hangat di pagi hari. Ketika kita fokus pada rasa syukur, pikiran kita akan lebih positif dan kita akan lebih mudah menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana di sekitar kita tanpa perlu menuntut dari orang lain. Penting juga untuk memahami bahwa menjalin hubungan yang sehat bukan berarti saling menggantungkan, melainkan saling melengkapi. Hubungan yang sehat adalah ketika dua individu yang utuh dan bahagia bertemu dan mereka saling mendukung, saling menginspirasi dan tumbuh bersama. Mereka tidak bergantung satu sama lain untuk kebahagiaan mereka, tetapi justru berbagi kebahagiaan yang sudah mereka miliki. Ketika kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri, kehadiran orang lain akan menjadi nilai tambah, bukan sebuah kebutuhan primer. Mereka akan menjadi pelengkap yang indah, bukan penentu kebahagiaanmu. Proses ini tentu tidak instan, butuh waktu dan usaha. Akan ada saat-saat di mana kita masih tergoda untuk berharap terlalu banyak pada orang lain, atau merasa kesepian ketika mereka tidak ada. Itu wajar. Yang penting adalah kesadaran dan kemauan untuk terus belajar dan berproses. Setiap kali kamu merasa mulai menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain, tarik napas dalam-dalam, ingatkan dirimu bahwa kebahagiaanmu ada di tanganmu sendiri, dan alihkan fokusmu pada hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya, jangan taruh kebahagiaanmu pada orang lain. Taruhlah di dalam dirimu sendiri. Bangunlah fondasi yang kuat di sana, di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya darimu. Ketika kamu mampu berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, berbahagia dengan dirimu sendiri, barulah kamu bisa menjalin hubungan yang lebih sehat, lebih bermakna, dan tentu saja lebih membahagiakan. Karena kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang kita cari dari luar, melainkan sesuatu yang kita ciptakan dari dalam.